Shalom, saudara-saudara. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, situasi yang seperti sekarang ini, mari kita tetap menikmatinya. Haleluya. Ya, kita nikmati saja apa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, puji Tuhan, ya. Kita gunakan kesempatan kita untuk menggunakan waktu kita ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Nah, di dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan satu tema, landasan atau pondasi atau dasar hidup yang benar. Ya, landasan hidup yang benar. Nah, baik, kita akan baca lebih dulu ayatnya dalam surat Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas landasan imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Saudara, ada anjuran di sini supaya hidup kita sebagai orang percaya itu memiliki landasan, memiliki dasar, memiliki pondasi. Ya, haleluya. Karena dasar atau pondasi daripada bangunan, saudara, itu menentukan nasib bangunan di atasnya. Ya. Jadi kalau bangunan atau ya yang saya maksudkan di sini adalah bangunan rumah, maka pondasinya itu harus menentukan kuat, kokoh atau tidak, ya. Nah, saudaraku, sebab kalau pondasi itu tidak kuat, suatu saat dia akan mengalami sesuatu dan menjadi roboh. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, di zaman sekarang ini kita ditandai dengan hidup dengan tidak adanya kepastian. Ya. Karena apa? Orang sudah dibingungkan. Ya. Pikirannya hanya satu, hidup atau mati. Sakit atau sehat, aman atau bermasalah. Ya, kondisi semacam ini kita nikmati dan semua orang menikmati hari ini. Ya, apalagi dengan munculnya ya si corona ini. Ya, banyak orang menjadi bingung, banyak orang menjadi tidak memiliki kepastian hidup. Ya. Nah, saudara, tetapi kalau saya ngomong-ngomong sama orang, biasanya gitu ya, saya bilang begini, kenapa corona itu semakin merajalela? Karena dia setiap hari diomong, ya. Jadi corona itu karena setiap hari diomong, dibicarakan, sehingga seakan-akan dia sangat mendapatkan perhatian, maka dia jadi genit. Sebab itu dia nggak pergi-pergi. Ya, coba kita abaikan. Wow, pasti dia merasa, wah, aku nggak dianggap ya di sini. Dia akan pindah. Saudara, karena dia semakin atau setiap hari dibicarakan, tiap hari diomong, dia makin kerasan, saudaraku. Ya, nah ini cuma iseng aja ya. Tapi pada kenyataannya memang demikian. Saudara, bahwa hidup ini ditandai dengan ketidakpastian. Orang bingung loh. Mau keluar takut, ya, mau melakukan satu tindakan yang lain pun juga takut, ya. Dan saudaraku, perlu kita pahami, kekhawatiran akan nasib ini, nasib kedepannya ini maksudnya, itu melanda semua orang, tidak peduli kita sebagai orang percaya. Ya, jujur saja saudara, sebagai orang percaya kita juga mengalami ya hal-hal yang sangat membingungkan saat ini. Mau ke sana bingung, mau ke sini bingung, ya nggak bisa, ya saudaraku. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus memiliki langkah-langkah, saudaraku ya. Langkah-langkah
atau apa ya, memiliki tindakan-tindakan yang seharusnya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Nah, saudaraku, kita perhatikan langkah apa yang sebenarnya yang kita ingin atau kita harus kerjakan, ya. Langkah apa? Tindakan apa? Nah, saudaraku, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam satu perumpamaan, ya, di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang tidak peduli siapapun ini, yang mendengarkan perkataanku ini dan kemudian melakukan, nah, jadi setelah mendengar itu tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kemudian berpraktek dari apa yang didengarkan itu, maka ia bisa dikatakan sama dengan orang yang bijaksana, orang yang pintar, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Berlandaskan batu. Mendirikan rumahnya, mendirikan kehidupannya di atas batu. Ya, kenapa saudaraku? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Bencana datang dari atas, dari bawah, dari samping. Ya, dari atas itu menguji atapnya, dari bawah menguji pondasinya, dari samping menguji dindingnya. Ya. Walaupun bencana itu datang, tetapi rumah yang dibangunkan di atas batu itu tidak rubuh. Hebat. Sebab didirikannya di atas batu. Ya saudaraku, jadi kita harus mempunyai satu tindakan yang benar. Membangun rumah kehidupan kita ini dengan pondasi yang benar. Pondasi di atas batu. Amin. Haleluya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, sama-sama mendengar, ya, kemudian tidak melakukannya, tidak berpraktek dengan apa yang didengarkan, maka ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya. Nah, masalah bisa sama saja, saudaraku. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu dan Alkitab katakan sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bukan hanya rusak, hebat kerusakannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ya, kita disuruh memilih sekarang. Ya, sekali lagi kita tidak tahu kapan datangnya hujan, kapan datangnya banjir, kapan datangnya angin. Artinya masalah itu. Tetapi sekarang masalah itu sudah terjadi, saudara, ya, mendunia terjadinya. Tetapi saudara perhatikan, ada perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang yang pintar. Orang yang bodoh langsung ambruk sama sekali. Tetapi orang yang pintar, yang bijaksana, dia masih bisa berdiri kokoh karena pondasinya benar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kehancuran dari masa depan itu dimulai dari landasan hidup. Ya, kehancuran masa depan itu dimulai dari landasan hidup kita. Sekali lagi, landasan atau pondasi atau dasar bangunan rumah itu menentukan berdiri kokohnya atau robohnya rumah di atas itu. Ya. Jadi sekali lagi, ya, masa depan itu sebenarnya harus sudah kita mulai bijaksana seperti sekarang. Ya, kita sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, di samping adanya musibah yang sekarang kita nikmati bersama ini, tetapi kita juga tidak tahu kapan. Ya, kapan kita masih bertahan di bumi. Ya, tetapi saudaraku, sama-sama mendengar firman Allah, tetapi beda respon, beda tanggapan di dalam meletakkan landasan hidup. Nah, ini kekeliruannya, saudara, ya.
Jadi kehancuran masa depan itu sebenarnya dimulai dari sekarang. Bagaimana kita mengambil suatu tindakan ketika kita sudah mendengar firman Allah, respon pendengaran itu, apakah kita kemudian meletakkan dasar yang benar atau dasar yang salah? Ya, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, landasan ya yang satu dari perumpamaan tadi ya, itu menetapkan landasan dengan kebodohan. Ya. Jadi melandaskan kehidupannya ini dengan kebodohan. Saudaraku, kebodohan yang dimaksudkan di sini bukan berarti tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya. Bukan itu, saudara. Ya, itu adalah pengetahuan yang ada di dunia ini untuk kita bisa artinya menggunakan kesempatan ya, menimba ilmu dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan kebodohan di sini adalah sikap hidup ini loh. Ya. Bagaimana ya kita menentukan sikap itu dimulai dari cara kita membuat satu tindakan. Ya. Orang yang nggak bisa baca dan tulis kadang-kadang lebih bijaksana daripada orang yang pintar. Ya, dalam menentukan arah, ya. Jadi yang kita perhatikan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan, yang satu itu menetapkan landasan hidupnya dengan kebodohan, ya. Nah, kenapa dia nggak bodoh? Karena dia mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya. Nah, ya. Sudah dengar firman Allah tapi tidak pernah praktek firman Allah. Kenapa? Tentu alasannya karena dia tidak percaya firman Allah. Ya. Jadi saudaraku, kalau yang bijaksana dikatakan tadi dengar firman Allah, percaya firman Allah dan kemudian melakukannya. Tetapi yang bodoh ini dia menolak firman Allah. Ya. Dan saudara tahu akibat kebodohan ini fatal, saudaraku ya. Akibatnya adalah ketika bencana datang sangat hebat kerusakannya. Hancur lebur rumah itu. Ya, kalau emak miring aja mending ya. Tetapi Alkitab katakan sangat hebat kerusakannya. Ini kebodohan. Ya, jadi orang yang mendengar firman Allah, saudaraku, itu menentukan untuk masa depan kita ini. Dan dimulai dari sikap kita. Bagaimana ketika kita mendengar firman Allah dan menggunakan sikap kita untuk kita tunduk, patuh, nurut, atau malah menolak. Yang jelas orang yang bodoh, ketika bencana datang, sangat hebat kerusakannya. Hancur sudah. Nah, saudaraku, mari kita pertimbangkan hidup ini ya. Haleluya. Tetapi yang satu lagi dikatakan dalam perumpamaan itu, dia menggunakan landasan hidupnya dengan bijaksana. Bijaksana. Bijaksana itu lebih dari pintar loh, saudaraku ya. Sekali lagi kalau pintar itu rasanya menurut pandangan saya ini ya, hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan duniawi ini saja. Tetapi kalau bijaksana itu adalah seorang yang bisa mempertimbangkan. Ya, mempertimbangkan seperti itu, seperti ini ya dan lain sebagainya. Kalau pengetahuan duniawi ini cuma jelas sudah tidak bisa dirubah, paten sudah ya. Bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tetapi orang bijaksana ini dia bisa mempertimbangkan. Ya, kalau saya begini nanti apa akhirnya? Ya. Jadi kita perhatikan yang satu ini. Saudaraku, orang yang satu dikatakan sama-sama membangun rumah, tetapi dia menetapkan landasan hidupnya itu dengan bijaksana. Haleluya. Apa yang dimaksudkan dengan bijaksana? Ketika dia mendengar firman Allah, langkah selanjutnya adalah melakukan firman. Amin. Nah, saudaraku, dan hal ini dimulai dari penghargaan. Penghargaan terhadap firman Allah. Saudara, puji Tuhan, kalau kita masih sempat mendengar firman Allah, ya, walaupun di tengah-tengah pandemi ini, kita masih sempat mendengar firman Allah. Tetapi satu hal, bagaimana penghargaan kita terhadap firman Allah?
Ya, firman Allah yang dihargai, bukan pemberitanya, sebab pemberitanya itu bisa berganti-ganti. Ya, ya saudaraku, siapapun yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, kita hargai firman Allah itu, karena firman Allah itulah yang membuat hidup kita mengambil satu sikap, satu keputusan untuk membuat bijaksana, menjadikan kita bijaksana, membangun kehidupan kita dengan pondasi dan landasan yang benar. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan yang bijaksana ini, bukan saja dia mendirikan rumahnya di atas batu, ya, tetapi dia, kalau kita perhatikan ya, di dalam kitab Injil Lukas nanti kita baca, mereka menggali dalam. Jadi sebelum pondasi itu diletakkan, maka dia sudah menggali dalam tanah itu, kemudian meletakkan pondasinya. Luar biasa. Ya, ini orang yang bijaksana sudah memperhitungkan bagaimana nanti bangunan itu saya dirikan, bagaimana nanti ketika musibah itu terjadi, maka dia sudah punya perhitungan. Ya, ini dalam Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48, satu perkataan yang disampaikan oleh Tuhan, tetapi kemudian disampaikan oleh Matius dan Lukas. Ya, dan Lukas ini mengatakan begini: setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Wah, dengan siapa dia digambarkan? Orang yang mendengarkan perkataanku kemudian melakukannya, praktek firman Allah. Maka dikatakan ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Sama ya dengan Matius tadi. Nah, tetapi ada bedanya di sini. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Wow. Dan ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dia kokoh dibangun di atas batu. Ya, saudaraku, haleluya. Ketika bangunan itu berdiri, apa yang terjadi? Saudaraku, haleluya, banjir datang, ya, hujan datang, banjir datang, angin juga datang, ya. Apa yang terjadi? Hujan boleh turun, banjir boleh menerjang, angin boleh menerpa, tetapi rumah itu tetap berdiri kokoh. Ini hebat. Hebatnya, saudaraku, orang yang bijaksana ketika dia menggunakan ya kebijakan itu untuk memilih landasan bagi hidupnya. Sekali lagi, kita hidup ini bukan kita yang menentukan, saudaraku ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi, makanya jangan kemudian berpikir, sudahlah besok terserah besok. Tidak. Sekarang ini sudah kita perhitungkan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya. Tetapi yang kita tahu, kalau kita punya landasan yang benar, saudara, apapun yang terjadi ke depan, kita masih punya kekuatan untuk berdiri kokoh. Ya, hujan boleh turun, banjir boleh melanda, angin boleh menerpa, tetapi ternyata rumah itu tetap berdiri kokoh. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25 dikatakan di sana, tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna. Nah, hukum yang sempurna itu adalah firman Allah. Ya, yaitu hukum yang memerdekakan orang, yang memberikan kebebasan. Dan kemudian ia bertekun di dalamnya ketika dia mendengar. Ya, tidak hanya mendengar saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak. Tetapi ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, praktek firman. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Bahagia ini sangat dirindukan oleh semua orang. Ya, orang-orang bijaksana, orang-orang pintar di dunia ini bisa memberikan nasihat, bisa memberikan petunjuk, ya.
bisa memberikan jalan keluar menurut anggapan mereka. Tetapi itu bukan firman Allah. Ya. Tetapi yang sanggup menolong kita untuk ke depan, saudaraku, baik untuk sekarang yang kita jalani dan untuk ke depan, cuma satu adalah firman Allah. Barang siapa yang meneliti. Jadi meneliti itu tidak hanya sekedar mendengar, tapi meneliti, mengamati itu firman Allah, dan kemudian ya dia bertekun di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah, mari kita gunakan ya landasan yang benar di dalam mengikut Tuhan. Saudara, mulai sekarang ini, mari. Kalau kita mungkin belum pernah menentukan landasan hidup kita, kita hanya sekedar menjalani hidup ini saja. Saudaraku, berhentilah. Ya, mari mulai sekarang kita gunakan landasan yang benar di dalam mengikut Tuhan. Ya, nah dengan bentuk menghargai firman-Nya. Ya, bentuk menghargai firman-Nya dengan cara mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, kemudian menggali dalam-dalam tadi dikatakan dan kemudian melakukan firman-Nya. Dengar, menggali dalam-dalam dan melakukan firman-Nya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam kitab Yosua dikatakan di dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Ingat ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, berbicara cocok persis seperti firman Allah. Ya, dengar, bagaimana kita bisa memperkatakan kitab Taurat itu kalau kita belum pernah dengar? Ya, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Gali dalam-dalam, renungkan, ya, supaya juga engkau bertindak hati-hati sesuai cocok persis dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, merenungkan, menggali dalam-dalam dan kemudian praktek melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Nah, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, kalau kita menggunakan landasan iman kita, landasan hidup ya, hidup kita ini adalah iman kita, keyakinan kita, keyakinan akan firman Allah, saudaraku ya. Haleluya. Jangan lupa ya memperkatakan kitab Taurat. Bukan berarti setiap hari kita ngomong firman Allah, bukan. Tetapi artinya perkataan kita ini cocok persis dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak ada penyimpangan, saudaraku ya. Dan kemudian kita renungkan dalam-dalam ya, menghayati firman Allah itu. Dan kemudian kita berpraktek firman Allah, melakukan firman Allah. Maka kitalah orang yang paling berbahagia. Karena perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, jika kita mendasari hidup ini dengan firman Allah, haleluya, kita akan tetap kokoh berdiri ketika kita diterpa oleh tantangan kehidupan. Ya, jika kita menggali dalam-dalam dan menempatkan batu sebagai dasar kehidupan kita dan kita membangun rumah kehidupan kita ya di atas batu yang sudah kita letakkan. Nah, saudaraku, sekali lagi kita bersyukur. Kita tetap kokoh berdiri ketika diterpa oleh tantangan kehidupan. Ya. Paulus pernah mengatakan dalam suratan Korintus, sebagai seorang ahli bangunan, saya telah meletakkan dasar dan tidak ada dasar lain lagi yang ditempatkan kecuali Yesus Kristus. Pondasi kita, dasar kita, kekuatan kita hanya satu, adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, masih ada kesempatan ya, kita gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk menjadi sosok atau kehidupan yang bijaksana. Mari kita landasi hidup kita dengan firman Allah yang benar ya. Kita gunakan waktu-waktu kita untuk memperhatikan firman Allah, kemudian merenungkan firman Allah itu, dan kemudian melakukan apa yang sesuai persis dengan yang firman Allah sampaikan.
Saya yakin kitalah orang yang paling berbahagia, ya. Saudara, karena ini janji Tuhan bukan janji saya. Saya sekedar membacakan. Karena kita tidak tahu bahwa hujan akan turun. Kita nggak tahu kalau banjir akan datang. Kita nggak tahu kalau angin akan menerpa. Ya, yang sekarang ini memang sudah kita nikmati, saudara ya, kita nikmati. Mungkin ada yang lebih dahsyat lagi, kita nggak tahu. Tetapi orang yang bijaksana sudah memperhitungkan semuanya itu. Ya, mari sekali lagi saudaraku, kita landasi hidup kita dengan kebenaran firman Allah. Hanya firman Allah lah, ya, yang sanggup menopang, dan dialah kekuatan kita. Langit dan bumi boleh lenyap, karena firman Allah tidak akan pernah lenyap satu iota pun. Ya, itulah sebabnya mari kita tetap menggunakan waktu-waktu yang ada untuk menjadi bijaksana dan menempatkan Yesus Kristus atau firman Allah itu sebagai dasar penopang di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami menikmati kebaikan-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami memahami bahwa firman itu adalah pondasi landasan hidup kami yang kokoh kuat di tengah badai apapun, hujan, banjir, dan angin sekalipun yang menerpa. Maka kokohlah kehidupan ini. Itulah sebabnya tolong kami Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman. Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.